Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 11 IPS 1 dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Dan yang pasti Bu Husnul selalu berdoa semoga kalian sehat, semangat, dan diberi kemudahan, kelancaran, dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menerima pembelajaran yang Ibu berikan. Pada saat yang lalu, Ibu sudah menyampaikan materi tentang matematika, yaitu limit fungsi aljabar. Nah, pada kesempatan kali ini akan Ibu berikan lanjutannya, yaitu limit fungsi aljabar untuk nilai X menuju tak hingga. Nah, bagaimana pembelajaran yang lalu untuk limit X menuju tak hingga yang bentuknya pecahan, ini sangat berkaitan dengan materi yang saat ini akan Ibu berikan. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Husnul akan menjelaskan materi lanjutan dari limit fungsi aljabar, yaitu limit tak hingga yang berbentuk akar. Nah, bagaimana bentuknya? Untuk limit tak hingga, di mana akar X dikurangi akar GX. Nah, ini bentuknya perhatikan. Pada bentuk ini, tanda penghubungnya adalah min. Ya, bagaimana jika plus? Nah, untuk plus tentu kalau X-nya kita ganti dengan tak hingga, akar tak hingga ditambah akar tak hingga, tidak perlu kita lanjutkan lagi, langsung menghasilkan tak hingga. Nah, ini khusus untuk limit X menuju tak hingga, di mana akar Fx dikurangi akar Gx. Nah, tentunya ini harus kita gunakan kalikan dengan akar sekawan. Bagaimana bentuk akar sekawan dari Fx min Gx? Nah, tentu kita harus menggunakan pembilang dan penyebutnya, unsur-unsurnya sama, hanya yang berbeda tandanya. Kalau pada soal di sini adalah limit X menuju tak hingga akar Fx min akar Gx, maka akar sekawannya adalah akar Fx ditambah akar Gx, baik pembilang maupun penyebut. Baik, untuk lebih jelasnya, baik kita coba contoh nomor 1. Contoh nomor 1, misalkan ada limit X menuju tak hingga, akar dari 4x plus 2 min akar 4x min 1. Perhatikan soalnya, di sini limit X menuju tak hingga akar min akar. Sehingga seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, untuk menyelesaikannya kita harus mengalihkan dengan akar sekawan. Oke, kita ikuti pembahasannya. Baik, akar sekawan dari akar 4x plus 2 min akar 4x min 1, yaitu akar 4x plus 2 plus akar 4x min 1. Baik pembilang maupun penyebut ini sama semua unsurnya, yang berbeda adalah tandanya. Kalau tadi soalnya di sini adalah min, maka akar sekawannya adalah plus. Baik, setelah itu kita akan sederhanakan. Baik pembilang dengan pembilang kita kalikan, dan penyebut dengan penyebut. Perhatikan di bawah sini ada 1 ya, per 1. Baik, kita kalikan. Ada cara praktis untuk menyelesaikannya. Kita lihat semua unsurnya ini sama. Ini sama, ini juga sama unsurnya. Maka jika yang satunya min, yang satunya plus, cara yang lebih praktis kita kalikan saja unsur yang sama. Dalam hal ini akar 4x plus 2 dikalikan dengan akar 4x plus 2. Sehingga menghasilkan berapa di sini? 4x plus 2. Akar dikalikan akar, unsurnya sama, maka hilanglah akarnya. Ini hasilnya 4x plus 2. Selanjutnya min dikalikan plus, hasilnya adalah min, dan akar yang sama lagi, unsur yang sama lagi adalah 4x min 1 dikalikan akar 4x min 1 dikalikan akar 4x min 1, sehingga menghasilkan 4x min 1. Ya, akarnya hilang.
Baik, yang bawah tentu sama hasilnya karena dikalikan 1. Oke, bisa mengikuti langkah yang kedua? Baik, kita coba lanjutkan. Kita sederhanakan. 4x dikurangi 4x habis. Plus 2 min 1 menghasilkan 3. Nah, ini udah merupakan bentuk yang paling sederhana. Setelah bentuknya paling sederhana, kita tinggal mengganti saja x yang ada di sini. Nih ada 2 x-nya di sini, kita ganti saja dengan tak hingga. Baik, akar 4 kali tak hingga plus 2 tentu menghasilkan tak hingga, ditambah akar 4 kali tak hingga kurangi 1 ya tak hingga. Tak hingga ditambah tak hingga ya tak hingga. Sehingga langkah berikutnya hasilnya adalah seperti ini, 3 dibagi tak hingga. Nah, berapa 3 dibagi tak hingga? 3 dibagi tak hingga itu kan sangat banyak gitu ya tak hingga, sehingga tidak ada artinya atau sama saja dengan hasilnya 0. Oke, mudah bukan dengan contoh nomor 1? Baik, kita akan coba contoh nomor 2. Baik, kita coba contoh soal nomor 2. Nomor 2, misalkan ada soal limit x menuju tak hingga akar 9x kuadrat plus 7x min 1 dikurangi akar 9x kuadrat plus 5x min 3. Perhatikan soal ini, akar min akar di mana limitnya x menuju tak hingga. Perhatikan, ini tandanya min sehingga penyelesaiannya sama seperti nomor 1. Kalikan dengan akar sekawan. Baik, akar sekawan dari soal ini adalah semua unsurnya sama. Perhatikan ini unsurnya sama. Ini sama dengan ini. Ya, hanya berbeda tanda. Tadinya min, sekarang jadi plus. Oke, baik pembilang maupun penyebut semua unsurnya sama, hanya berbeda tanda. Kita sederhanakan. Untuk menyederhanakan, karena bentuk ini kita lihat masing-masing unsurnya sama, ini juga oke, hanya berbeda tanda, yang satunya min, satunya plus, maka kita gunakan cara yang lebih efisien, yaitu kalikan yang bentuk akarnya sama. Oke, ini kita kalikan dengan ini ya, sehingga hasilnya seperti apa? Tentunya hilanglah akarnya ya, hilanglah akarnya. Oke, 9x kuadrat plus 7x min 1. Akar dikalikan akar, unsurnya sama, maka hilanglah akarnya. Selanjutnya, min dikalikan plus menghasilkan min, dan unsur yang sama lagi kita kalikan bentuk akar yang unsurnya sama, yaitu ini. Oke, kita kalikan sehingga menghasilkan 9x kuadrat plus 5x min 3 ya. Penyebutnya sama ya, karena dikalikan 1. Untuk selanjutnya kita akan sederhanakan. Baik, kita sederhanakan, kita kalikan dulu. Ini min dikalikan semua, ini buka kurungnya. Min kalikan 9x kuadrat menghasilkan min 9x kuadrat. Min dikalikan plus 5x menghasilkan min 5x. Dan min dikalikan min 3 menghasilkan plus 3. Sehingga dengan demikian unsur yang bisa kita satukan, kita sederhanakan. 9x kuadrat dengan min 9x kuadrat habis 7x min 2x menghasilkan 2x ya. 7x min 5x di sini menghasilkan 2x, dan min 1 plus 3 menghasilkan 2. Dengan demikian pembilangnya sudah lebih sederhana, penyebutnya masih sama utuh. Untuk selanjutnya, karena ini belum sederhana, untuk penyederhanaannya jika x-nya menuju tak hingga bentuknya pecahan, maka penyelesaiannya harus dibagi dengan pangkat tertinggi dari variabel yang ada. Nah, variabel yang ada di sini x kuadrat, di sininya x, sini x kuadrat, sini x, di atasnya x. Nah, mana yang tertinggi? Dalam hal ini terlihat yang tertinggi adalah x kuadrat. Namun karena x kuadrat ini ada dalam tanda akar, maka yang pembilangnya tentu harus kita bagi dengan x saja, sedangkan penyebutnya nanti kita bagi dengan x kuadrat karena masih dalam tanda akar ya. Baik, kita lihat pembahasan
Baik, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita lanjutkan pembahasannya bahwa masing-masing unsur kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Variabel pangkat tertinggi dari soal tersebut tadi adalah X pangkat 2 ya. Namun karena X pangkat 2 ada dalam akar, tanda akar, sehingga untuk pembilangnya yang tidak ada tanda akarnya harus kita bagi dengan X saja. Kita bagi dengan X saja. Adapun untuk penyebut harus kita bagi dengan X kuadrat. Kenapa? Karena masih ada dalam tanda akar ya, sehingga semua unsur untuk pembilang kita bagi dengan X, dan penyebutnya untuk semua unsur kita bagi dengan X kuadrat. Baik, kita sederhanakan. Penderhanaannya ini 2X dibagi X menghasilkan 2. Ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Sedangkan 9X kuadrat dibagi X kuadrat lebih sederhana adalah 9. Ini pun sama ya, menghasilkan 9. Setelah bentuknya sudah lebih sederhana ini, kita tinggal mengganti saja X-nya dengan tak hingga. Kita bagi dengan tak hingga. 2 ditambah 2 per tak hingga. 2 dibagi tak hingga kan 0 ya. Sehingga ini 9, ini 0, sama, ini juga 0, 9, ini kalau dibagi hasilnya adalah 0, ini pun 0. Sehingga hasil akhir kita temukan bahwa 2 ditambah 0 akar 9 plus akar 9 ya, 0-nya ibu tulis lebih jelas lagi. Hasil dari 7X per X kuadrat, di mana X-nya kita ganti tak hingga, ini menghasilkan 0. Sama, ini juga sama, menghasilkan 0. Sehingga hasil akhir adalah 2 per 6 atau 1/3. Oke, contoh nomor 2, mudah bukan? Bisa difahami ya? Baik, kita akan coba lagi contoh nomor 3. Baik, kita lanjutkan contoh soal nomor 3. Soal nomor 3, limit X menuju tak hingga dari akar 9X kuadrat min 2X plus 1 min 3X plus 2. Kita perhatikan pada contoh soal ini bahwa unsur dari akar 9X min 2X plus 1 min 3X plus 2 ini belum mempunyai ketegasan sebagai penghubung antara unsur yang ada di dalam akar ini dengan yang belakang. Nah, padahal di dalam aturan bentuk limit X menuju tak hingga akar min akar. Nah, di sini juga belum berwujud akar, tandanya min ini hanya milik 3X saja, sedangkan yang plus 2 belum. Maka langkah untuk menyelesaikannya kita mesti mengubah soal ini menjadi bentuk yang lebih umum ya. Bagaimana? Kita akan menentukan bentuk ini menjadi lebih tegas. Baik, min 3X, min ibu keluarkan min. Kalau dikeluarkan minnya kita kasih kurung saja ya, sehingga min dikalikan 3X menjadi min 3X, ini sudah sama. Oke, ini kita kalikan. Baik, ibu kasih tanda. Min dikalikan 3X menghasilkan min 3X. Min dikalikan min 2 menghasilkan plus 2. Sehingga secara umum ini bentuknya ini sama. Hanya berbeda bentuk ya. Hanya berbeda bentuk. Kenapa ibu buat min di depan sini? Karena biar nampak jelas antara unsur yang dalam akar ini dengan yang di belakang ini, tanda penghubungnya adalah min. Masih belum selesai. Bentuk ini belum berwujud akar. Akar min akar. Nah, ini belum berwujud akar ini. Bagaimana caranya biar berwujud akar? Oke, kita lanjutkan langkah berikutnya. Untuk berwujud akar, baik yang ada di depan udah berwujud akar, yang belakang kita kasih akar saja. Kita kasih akar, tetapi agar nilainya sama, maka kita harus sekaligus mengkuadratkan. Ya. Jadi kalau dikasih akar, dikasih kuadrat dari unsur 3x min 2 ini, hasilnya akan sama dengan yang
3x min 2 ini ya, cuma berbeda bentuk saja ya. Oke, kita akan menguraikan 3x min 2 pada tahap berikutnya. Oke, 3x dikuadratkan menghasilkan 9x kuadrat. 3x min 2, 3x kali min 2 kali 2 sehingga menghasilkan min 12x, dan min 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4 ya. Pengkuadratan seperti ini, hasilnya seperti ini kan sudah biasa ya. Baik, kita akan lanjutkan. Karena soal ini sudah berupa bentuk yang normal, kuadrat ya, akar min akar, ini tadi sudah dikuadratkan, ini sekarang menjadi akar min akar, ini Ibu katakan sebagai bentuk yang normal. Maka pada kesempatan soal yang nomor 3 ini akan Ibu perkenalkan menggunakan cara yang lebih cepat. Sebetulnya sama untuk penyelesaiannya, kita harus menyelesaikan dengan mengalihkan akar sekawan. Namun Ibu perkenalkan juga pada kesempatan soal nomor 3 ini dengan cara yang lebih cepat untuk mencocokkan. Jadi nanti soal nomor 2 kita akan coba cocokkan dengan cara cepat, bisa. Oke, bagaimana untuk cara cepat jika bentuknya itu sudah normal seperti ini? Ibu katakan normal karena limit X menuju tak hingga akar min akar. Ya, dua-duanya berwujud akar semuanya dan ada kuadratnya. Ya, baik. Bagaimana cara yang lebih cepat? Baik. Kita misalkan bentuk limit X menuju tak hingga ini sebagai AX kuadrat plus BX plus C, dan yang di belakangnya PX kuadrat plus QX plus R. Nah, dalam hal ini tentu A-nya adalah 9, B-nya adalah min 2, dan C adalah 1. P-nya adalah 9, Q min 12, dan R-nya adalah 4. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, khusus untuk bentuk yang seperti ini sudah normal, berupa akar min akar, X-nya menuju tak hingga, kita gunakan cara cepat. Bagaimana cara cepatnya? Ini kita tandai saja atau kita lihat dari A dan P-nya saja. Jika A sama dengan P, ya, jika A sama dengan P, maka kita gunakan rumus ini. B min Q per 2 akar A. Baik, kita lihat apakah soal ini A sama dengan P? Oke, 9, A-nya, P-nya juga 9, berarti sama ya. Maka bisa kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Baik, kita masukkan ke dalam rumus. B-nya adalah min 2, kemudian Q-nya min, Q-nya adalah min 12, min 2 min 12 per 2 akar A-nya adalah 9, sehingga menghasilkan 10 per 6, dan lebih sederhananya adalah 5 per 3. Mudah kan? Nah, cara cepat ini boleh kalian gunakan untuk mengecek hasil akhir ya. Namun kalian harus tetap berlatih jika dikalikan menggunakan akar sekawan seperti pada contoh nomor 2 tadi. Oke, sudah bisa dipahami? Baik. Untuk lebih jelasnya atau lebih mahirnya kalian terampil di dalam menyelesaikan soal-soal, silahkan dicoba soal latihan berikut ini ya. Ada 4 soal, silahkan dikerjakan dan nanti hasilnya bisa dikirim ke Ibu menggunakan email, silahkan boleh kalian kirim. Oke. Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat berlatih dan semangat untuk belajar. Semoga kalian sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.